Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sri Widi Lestari, SPD MPD, dan juga Bapak Ahmad Fauzi, SPD MAK, selaku dosen dari mata kuliah Aplikasi Komputer dan Bisnis. Saya, Safa Salsabila dengan NIM 17156250883. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang memahami siklus akuntansi dari transaksi hingga laporan keuangan. Di sini ada daftar isinya. Daftar isinya itu berupa tujuan pembelajaran, materi, kuis, kesimpulan, dan profil penulis. Kita ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Di sini saya akan di sini saya mengambil 4 poin. Yang pertama itu ada memahami konsep siklus akuntansi, yang kedua mengetahui tahapan dalam siklus akuntansi, yang ketiga memahami fungsi tiap tahap, dan yang terakhir ada mampu menerapkan pada kasus sederhana. Oke, baik. Selanjutnya kita ke materi. Di sini materinya ada pengertian, tahapan siklus akuntansi, contoh soal, dan video pembelajaran. Contoh soal dan video pembelajaran saya masukkan ke materi. Pengertian siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah proses sistematis dalam mencatat, mengolah, dan menyajikan transaksi keuangan menjadi laporan keuangan dalam suatu periode. Proses ini dilakukan secara berurutan, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan, serta berlangsung secara berulang atau siklus. Selanjutnya kita ke tahapan siklus akuntansi. Tahapan siklus akuntansi adalah langkah yang dilakukan secara berurutan dalam mengolah transaksi keuangan hingga menjadi laporan keuangan. Di sini ada 6 tahapannya. Yang pertama itu identifikasi transaksi, yang kedua jurnal, yang ketiga posting ke buku besar, yang keempat neraca saldo, yang kelima penyesuaian, dan yang terakhir ada laporan keuangan. Kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini contoh soalnya berupa video, jadi kita nonton videonya. Di sini saya akan kasih cuplikannya sedikit karena tapi masih bisa diakses di PowerPoint yang akan saya berikan. Gitu. Let's go. Nah, sekarang sudah saya sandingkan neraca saldo dan kolom jurnal penyesuaian karena memang ada beberapa kasus yang dalam penyusunan jurnal penyesuaian itu harus melihat data dari neraca saldo. Kita mulai dari soal yang pertama dulu ya, soal penyesuaian yang pertama, perhatikan yang di atas ini. Soal penyesuaian yang pertama itu sisa perlengkapan yang masih ada sebesar 1.800.000. Nah, untuk menyesuaikan perlengkapan itu, ini saya tulis dulu tanggalnya, Maret 2020 tanggal 31, karena kenapa tanggal 31? Jurnal penyesuaian itu dibuat di akhir periode atau akhir bulan. Kita lanjut ya. Menyesuaikan perlengkapan itu debitnya itu beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Nah, sekarang angkanya. Angkanya itu sebesar yang hilang. Kita cek di neraca saldo, perlengkapan di sini kan 5 juta ya. Sedangkan ini yang tersisa atau yang masih hanya sebesar 1.800.000. Berarti yang hilang berapa? Berarti yang hilang adalah 5 juta dikurangi 1.800.000. Nah, berarti angkanya sebesar 3.200.000. Ini untuk soal penyesuaian yang pertama. Soal penyesuaian yang kedua, ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Nah, kita tulis dulu debit kreditnya. Kalian harus tahu dulu debit kreditnya. Menyesuaikan peralatan berarti debitnya beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Baru setelah itu kita pikirkan angkanya, kita cek di soal, ini 10%. 10% dari mana? Lihat di neraca saldo di peralatan. 5 juta kali 10%. Berarti hasilnya adalah 500.000. Kemudian kita lanjut ke soal penyusutan yang ketiga. Sewa dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai bulan Maret 2020. Nah, ini kan sewa dibayar di muka, ini kan menggunakan metode harta ya, 114 metode harta. Berarti debitnya itu lawannya dari sewa dibayar di muka, debitnya adalah beban sewa, kreditnya sewa dibayar di
angka. Baru kita tentukan besarannya. Karena ini menggunakan metode harta, maka angkanya itu sebesar yang hilang. Hilang. Berapa yang hilang? Yang hilang karena ini Maret, sedangkan dibayar Maret, berarti kan baru 1 bulan. 1/12 kali 1.500.000. 1/12 kali 1.500.000. Hasilnya adalah 125.000. Oke, kurang lebihnya kayak gitu. Selebihnya nanti kalian bisa akses link YouTube ini di PowerPoint yang sudah saya berikan. Selanjutnya ada video pembelajaran. Video pembelajarannya itu sama kayak contoh soal tadi. Saya cuma berikan sedikit cuplikan, selebihnya nanti bisa diakses di link YouTube yang sudah saya berikan di PowerPoint saya. Oke, baik kita mulai. Welcome home, Pirias. Ketemu lagi dengan Kanidia. Ya, Kanidia balik lagi di section belajar bareng Pirias. Dan kali ini kita mau ganti subjek ke accounting. Spesifiknya lagi di materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Yap, dan karena judulnya ini siklus akuntansi, kita buatnya versi lengkap dari awal sampai akhir banget. Jadi, this is going to be a long video. Jadi siap-siap aja dan insya Allah akan sangat menyenangkan dan langsung aja kita mulai Besti. Oke. So, kalau misalnya kita ngomong tentang siklus akuntansi jasa, nanti kita akan menemui banyak banget step-step yang, iya, pokoknya nano-nano banget loh, ada banyak banget rasa di dalamnya. Nah, nanti yang pertama yang akan kita temui adalah jurnal umum atau general journal, kadang dalam bahasa Inggris. Next ada ledger, buku besar. Selanjutnya ada trial balance atau neraca saldo. Dan setelahnya kita akan ketemu dengan jurnal penyesuaian atau adjustment entry ya. Terus ada kelas kerja, kadang juga di referensi lain bilangnya neraca lajur. Next ada laporan keuangan yang terdiri dari beberapa jenis. Dan selanjutnya ada jurnal penutup. Terakhir banget ada jurnal kembali. Jadi ada 8 jenis roda kehidupan. Oke, kita balik ke menu. Selanjutnya, abis materi apa sih? Pasti butuh yang menarik ya sih, butuh yang buat semangat. Let's go, kita ke quiz. Ready for the challenge? Coba jawab dan buktikan pemahamanmu. Oke, sorry. Kita langsung mulai aja ya. Di sini ada dua kategori soal. Ada pilihan ganda dan ada benar salah. Coba kita mulai dari yang mana dulu ya enaknya. Oke, kita akan mulai dari pilihan ganda dulu. Oke. Pada akhir periode, perusahaan menyadari bahwa ada beban yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Tahap apa yang harus dilakukan? Yang A, pencatatan jurnal. Kedua, posting ke buku besar. Eh, yang C, jurnal penyesuaian. Dan D, neraca saldo. Kira-kira apa jawaban yang benar ya? Coba kita jawab neraca saldo. Salah. Berarti kita harus coba lagi. Eh, kita jawab yang C, jurnal penyesuaian. Benar jawabannya, ternyata benar jawabannya. Lanjut ke soal kedua. Soal kedua ini, perusahaan telah mencatat transaksi dalam jurnal dan memposting ke buku besar. Namun neraca saldo tidak seimbang. Apa kemungkinan penyebabnya? Yang A, kesalahan dalam pencatatan jurnal. Yang B, kesalahan saat posting ke buku besar. Yang C, ada transaksi yang belum dicatat. Dan D, semuanya jawaban benar.
Coba kita jawab yang semua jawabannya benar ya. Ternyata benar semua jawabannya. Lanjut ke soal ketiga. Oh, soal ketiganya itu benar dan salah. Jadi pilihan gandanya itu dua soal dan benar dan salahnya itu tiga soal. Berarti kita sekarang ke benar dan salah. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Apa ya jawabannya? Kalau menurut aku sih benar ya. Kan benar jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Buku besar digunakan untuk mencatat transaksi secara kronologis. True or false? Benar atau salah? Menurut aku sih salah ya. Salah jawabannya. Benar. Laporan keuangan merupakan hasil dari siklus akuntansi. Hayo, tadi kan udah dijelasin tahapan yang terakhir tuh apa aja, tahapan dalam siklus akuntansi. Tahapan di siklus akuntansi itu yang terakhir adalah laporan keuangan, benar atau salah ya? Benar, jawabannya. Jadi laporan yang terakhir itu di tahapan siklus akuntansi itu adalah laporan keuangan. Jangan lupa ya. Ya, gamenya udah habis, cuma 5 soal. Kapan-kapan kita main kuis lagi yuk. Nanti aku bikin yang lebih seru. Oke, jadi kita balik ke menu utama. Kira-kira kira-kira kan tujuan pembelajaran udah, materi udah, kuis udah. Apalagi ya rangkaian yang menuju akhir. Kesimpulan kali ya. Coba kita ke kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu siklus akuntansi adalah proses yang sistematis dalam dan berurutan dalam mengolah transaksi keuangan, mulai dari pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan. Proses ini dilakukan secara berulang dalam setiap periode akuntansi, sehingga membentuk suatu siklus yang berkelanjutan. Setiap tahap dalam siklus akuntansi memiliki peran penting untuk memastikan informasi keuangan yang dihasilkan akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Dengan memahami siklus akuntansi, kita dapat mengetahui bagaimana laporan keuangan disusun, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat. Jadi, itu kesimpulan dari materi semuanya. Tadi kan abis kesimpulan ada profil penulis. Kira-kira kepo nggak ya apa sih profil penulisnya? Kita lanjut ke sini. Di, di sini ada profil penulis, yaitu profil diri saya sendiri. Nama saya Safa Sabila dengan NIM 17156250883. Program studi pendidikan akuntansi. Dosen pengampu saya itu Bu Sri Widi Lestari, SPD MPD, dan juga Bapak Ahmad Fauzi, SPD MAK, selaku dosen aplikasi komputer dan bisnis. Komputer bisnis. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang eh, siklus akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.